الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاه، وثم لك محمد الشافعي هدايا، وثم لك سيف النوصير، وثم لك عبد الشكر الرملي، وثم إلى روحي حرس مرزقي، وثم لك صالح رملي بأن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد ناوي بن عمر البنتاني بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat hadir di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan selanjutnya kita lanjutkan iktikaf kita di masjid ini dengan sama-sama kita mengkaji ayat demi ayat daripada Al-Quranul Karim, yang semoga ayat demi ayat yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kehadiran kita di tempat ini Allah ganjar dengan ganjaran yang besar. Allah gugurkan dosa-dosa kita, keluar kita daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk ayat yang ke-105 daripada suratul Baqarah. Seperti biasa kita akan sama baca ayat ini, kemudian kita akan kupas maksud daripada ayat tersebut. Silakan, fadhil. A'udzu billahi ما يود
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah membaca ayat yang ke-105 daripada suratul Baqarah. Alhamdulillah, ta'lim kita diliput ya, direkam, kemudian rekamannya itu akan diupload di YouTube. Ya, ada 2 channel YouTube. Yang pertama dari Ustadz Jamil, satu lagi dari Huda. Ya. Kalau seandainya Ustaz Jamil berhalangan hadir, akan di-cover oleh Huda ya. Insyaallah apabila ada yang berhalangan hadir, kita dapat terus mengikuti ayat demi ayat yang kita bahas ini, sehingga kita tidak tertinggal apa yang kita bahas ya. Insyaallah ini semua jadi wasilah kebaikan ya. Kita tidak dapat mengajar, kita menggunakan media ini sebagai media dakwah, insyaallah kita pun mendapatkan kelebihan yang diberikan kepada para pendakwah insyaallah. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang ke-105 daripada suratul Baqarah ini adalah masih membicarakan tentang sifat-sifat orang Yahudi ataupun ahlul kitab yang seharusnya kita itu menghindari daripada sifat ini. Sebelum kita masuk kepada ayat, saya ingin jelaskan sedikit bahwa antara surah dengan surah itu ada keterkaitan. Ketika Allah buka dengan suratul Fatihah, pada akhir ayat daripada suratul Fatihah itu ada ayat yang berbunyi bahwa kita minta kepada Allah jangan sampai kita dijadikan seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim. Kita mohon dalam Fatihah kita bahwa kita terhindar daripada ciri-ciri orang yang dimurkai itu. Nah, kemudian pada suratul Baqarah, di antara kisah yang paling banyak Allah ceritakan dalam surah itu adalah kisah tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Maka ada keterkaitan antara suratul Fatihah dengan suratul Baqarah. Kalau kita ingin terhindar daripada orang yang dimurkai oleh Allah, pelajari sifat-sifat mereka yang mana mereka ini menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita masih dalam rangkaian cerita tentang mereka. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran daripada ayat ini. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Halaman Ustaz yang punya kita. Halaman ke-28 baris ke-6 dari bawah. Bagi yang ada kitab, halaman ke-26 baris ke-6 dari halaman ke-28 baris ke-6 dari bawah. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wa hum al-yahudu walal musyrikina minal arabi ay yunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Orang-orang yang kafir daripada kalangan ahlul kitab, yaitu mereka yang dimaksudkan ini adalah Yahudi, dan juga orang-orang musyrikin daripada kalangan bangsa Arab, tidak menyukai, tidak menginginkan ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Mereka tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Ay ma yuhibbul yahudu Ka'b bin al-Ashraf wa ashabuhu wa musyrikul Arab Abu Jahlin wa ashabuhu ayyunazzala alaikum wahyun min rabbikum li'annahum yahsudunakum bihi. Yakni orang-orang Yahudi yang disebutkan contoh di sini adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Dia tidak menyukai, wa ashabuhu, dan juga sahabat-sahabatnya, pendukung-pendukungnya daripada kalangan Yahudi, wa musyrikul Arab, dan juga orang-orang musyrikin Arab. Siapa mereka? Abu Jahlin, Abu Jahal, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Mereka tidak menginginkan, mereka tidak menyukai ayyunazzala alaikum wahyun, bahwasannya
diturunkan kepadamu wahyu mir rabbikum, dari Tuhanmu, li'annahum, karena bahwasannya mereka yahsudunakum bihi, bahwasannya mereka itu hasad, memiliki sifat hasad terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian, ini adalah salah satu sifat lagi yang dimiliki oleh orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi ataupun musyrikin Mekah. Apa itu sifatnya? Sifatnya adalah sifat hasad. Mereka sangat tidak menginginkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu. Mereka tidak menginginkan. Mereka menginginkan yang mendapatkan wahyu itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Ya. Maka sifat ini mesti kita jauhi. Sifat apa? Sifat hasad. Hasad itu adalah sifat di mana kita tidak menyukai pemberian Allah kepada orang lain. Itu namanya hasad. Kalau kita punya sifat seperti itu, jauhkan daripada diri kita. Apabila orang mendapatkan nikmat daripada Allah, kemudian kita tidak menyukainya, kita membencinya, maka kita mempunyai sifat hasad. Nabi sudah mengingatkan, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian daripada sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sifat hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan kita, kama ta'kulun narul hataba, seperti mana api memakan kayu bakar. Berkaitan dengan sifat hasad ini, inilah sifat yang pertama kali muncul dan menyebabkan Allah murka terhadap iblis. Inilah dosa pertama kali yang terjadi di langit. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah memberikan kemuliaan kepada Adam. Seluruh malaikat termasuk jin disuruh sujud kepada Adam. Maka ada makhluk yang tidak suka dengan nikmat itu, yaitu iblis, laknatullah alaih. Dengan sifat hasadnya itu ditambah dengan sifat takaburnya, sombongnya, maka iblis mendapatkan laknat daripada Allah sampai hari kiamat. Dosa pertama yang terjadi di langit, di surga, adalah dosa hasad. Kemudian ketika Allah turunkan Adam, Allah turunkan iblis, beranak pinaklah Adam ini. Dosa pertama yang dilakukan di dunia, yaitu disebabkan juga karena penyakit hasad. Siapa yang mendapatkan penyakit ini? Yang mendapatkan penyakit ini adalah anak daripada Nabi Allah Adam yang bernama Qabil. Apa hasad yang dia miliki itu? Dia tidak suka apabila saudara kandungnya menikah dengan kembarannya. Waktu itu tidak ada orang lain melainkan anak-anaknya Nabi Adam saja. Setiap kali melahirkan anak, Siti Hawa melahirkan anak kembar. Tetapi kembarnya bukan sama jenis, laki perempuan. Qabil, dia punya kembaran namanya Iklimah. Kemudian saudaranya Habil punya kembaran namanya Labuda. Seharusnya berdasarkan syariat yang ada pada waktu itu mesti dinikah secara silang. Qabil menikah dengan saudara kandungnya Habil yang bernama Labuda. Kemudian Habil menikah dengan saudara kandungnya Qabil yang bernama Iklimah. Qabil tidak terima karena apa? Karena saudara kandungnya lebih cantik dari saudara kandungnya Habil. Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Maka dia tidak setuju. Maka terjadilah yang kita kenal dengan pembunuhan pertama kali di alam dunia ini adalah
pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudara kandungnya Habil. Dan kata Nabi, orang yang paling sengsara itu adalah anaknya Adam, yang mencontohkan pembunuhan pertama kali. Kenapa disebut paling sengsara? Karena setiap kali terjadi pembunuhan setelah zaman dia, maka dia tetap mendapatkan juga saham daripada contoh perbuatannya itu. Ya. Ini satu akibat buruk daripada dosa hasad, ya. Amal ibadah kita, kalau kita punya banyak amal ibadah, dapat habis, dapat binasa dengan sebab penyakit hasad ini. Maka jauhi. Dan kalau orang punya sifat hasad, maka susah dia akan mendapatkan kebenaran dan kebaikan. Susah. Dalam contoh dalam kitab ini disebutkan bahwa di kalangan orang-orang Yahudi yang mempunyai sifat ini adalah Ka'ab bin Al-Ashraf, yang kita sudah cerita minggu yang lalu, ya. Dia punya sifat itu. Dia tidak suka dengan apa yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abu Jahal, di antara tokoh musyrikin Mekah yang juga memiliki sifat itu. Dia tidak suka terhadap Nabi Muhammad. Sebetulnya memang dendamnya Abu Jahal kepada Nabi kita Muhammad ini sudah berlipat-lipat. Ya, sebelum Nabi kita Muhammad diangkat menjadi Rasul, ada dendam pribadi antara Abu Jahal yang bernama aslinya Amr bin Hisham. Dia punya dendam pribadi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Waktu zaman mereka remaja, Nabi kita Muhammad pernah bergulat dengan Abu Jahal. Kalah Abu Jahal. Sakit hati, tidak pernah dapat mengalahkan Nabi Muhammad waktu zaman remajanya. Kemudian Abu Jahal ini juga pernah meminati Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijah. Dia pernah jatuh hati, dia pernah meminati Sayyidatuna Khadijah. Bukan hanya dia, banyak orang-orang Arab, pembesar-pembesar Arab yang melamar Khadijah tetapi tidak pernah diterima oleh Khadijah. Termasuk Amr bin Hisham, termasuk Abu Jahal ini ditolak lamarannya oleh Khadijah. Itu sebelum Nabi melamar dia. Kemudian Khadijah jatuh hati kepada Muhammad waktu itu. Apalagi setelah Nabi Muhammad membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam dan pulang ke Mekah membawa keuntungan yang banyak. Diceritakan oleh Maisarah yang ikut mengiringi Nabi Muhammad waktu itu, diceritakan apa yang terjadi selama berada di negeri Syam, bagaimana akhlaknya Muhammad ini. Bertambah-tambah lagi Khadijah jatuh hati kepada Muhammad. Tetapi dia wanita, rasa cintanya itu malu apabila harus diutarakan secara langsung. Maka oleh Khadijah dibantu oleh salah seorang sahabatnya, yang sahabatnya ini tahu bahwa sahabatnya sedang jatuh hati kepada Muhammad, yang bernama Nafisah binti Muniyah. Ini orang tengahnya, ini mak comblangnya, ya, mak comblangnya dia. Disampaikan apa yang dirasakan oleh Khadijah kepada Muhammad waktu itu, belum jadi Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib dan akhirnya melamar Khadijah. Diterima pinangannya. Ketika Abu Jahal melihat pinangan Muhammad diterima sedangkan dirinya tidak diterima, makin dongkol perasaan dia. Makin hasad kepada Muhammad. Ditambah lagi waktu itu Muhammad mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah, bertambah-tambah lagi hasadnya.
Begitu. Kenapa bukan saya? Kenapa mesti dia? Begitu. Ya. Dan Abu Jahal sebetulnya tahu bahwa yang Nabi dapatkan itu adalah wahyu. Seringkali dia ini mencuri-curi dengar bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi ataupun oleh para sahabatnya. Mencuri-curi dengar karena tahu keindahan Quran itu bukan buatan manusia, tetapi wahyu daripada Tuhan. Tetapi lantaran dia punya sifat hasad, maka kebenaran itu tidak pernah dapat masuk ke dalam hatinya. Ya, maka kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, jauhi sifat ini. Inilah sifat yang menyebabkan orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Inilah juga sifat yang juga menyebabkan Abu Jahal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hasad. Kenapa Allah benci terhadap sifat ini? Karena orang yang hasad itu seolah-olah dia tidak pernah percaya kepada takdir dan ketentuan Allah. Apabila Allah sudah menentukan satu nikmat diberikan kepada satu orang hamba, itu sudah menjadi takdir dia. Kalau kita tidak setuju dan kita tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, seolah-olah kita mempertikaikan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat murka terhadap orang yang tidak betul-betul percaya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita membenci orang, tidak akan pernah rizki yang Allah berikan kepada dia, nikmat yang Allah berikan kepada dia tertukar kepada orang lain, tidak akan pernah. Ya, begitu. Termasuk yang sekarang ini sedang menimpa imam besar kita, Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Itu semua yang terjadi kepada beliau karena apa? Karena ada golongan manusia-manusia yang hasad terhadap beliau, yang tidak suka terhadap apa yang dimiliki oleh beliau. Ini yang harus kita jauh. Ketika orang punya sifat hasad, apapun akan coba dia lakukan agar nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang daripada dirinya. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan ada satupun orang yang dapat menghalanginya. Ya, bagi kita, sedikit saya bicara tentang ini. Bagi kita barangkali orang awam, apa yang terjadi dan juga apa yang dikorbankan oleh Habib Rizik itu sudah tepat. Dia memilih menyerahkan dirinya ataupun dia memilih mendatangi Kapolda itu, Polda Metro Jaya, karena tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap kaum muslimin. Dia korbankan dirinya dan dia tahu bahwa dia pasti akan ditangkap. Dia sudah tahu, tetapi itu dilakukan demi menjaga kebaikan-kebaikan dari para pendukungnya. Seandainya dia terus-terusan dalam keadaan seperti ini, seperti yang sebelumnya, pasti akan terjadi keburukan demi keburukan kepada para pendukungnya. Dia tidak mau lagi 6 orang lagi terbantai, lagi terulang lagi itu yang seperti itu. Tetapi kita mesti yakin, ya, kita mesti yakin bahwa penjara itu bukan tempat di mana orang akan menjadi hina, bukan itu. Penjara bukan tempat kita katakan pasti dia akan menjadi hina, tidak. Kita baca dalam Quran, Nabi Yusuf itu sebelum dia jadi pemimpin di Mesir, dia pun pernah di penjara. Proses itu adalah proses yang mematangkan diri seseorang. Maka ketika dia lalui proses itu, dia akan memiliki keutamaan, dia akan memiliki kelebihan, dia akan memiliki karomah yang satu saat akan membuat dirinya lebih tinggi lagi dikenal oleh orang. Percayalah. Sebelum ini beberapa orang ulama kita juga yang pernah dipenjara. Di antaranya siapa? Almarhum Buya Hamka. Di penjara. Bukannya lama, bukannya sebentar, cukup lama. Dan di dalam penjaranya itu dia bersyukur dapat menyelesaikan penulisan tafsir Al-Azhar.
Kalau misalkan kata dia, kalau saya tidak di penjara, mungkin proses penulisan kitab tafsir Al-Azhar itu tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika dia masuk penjara, itulah cara Allah mendidik dia. Tetapi apakah dia menjadi hina setelah dia keluar dari penjara? Tidak. Namanya makin harum. Bahkan dia diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pertama kali. Dan Allah tunjukkan kepada beliau siapa yang betul, siapa yang salah. Yang memenjarakan dia waktu itu siapa? Soekarno. Tetapi ketika Soekarno di akhir-akhir hayatnya, dia berpesan, tolong kalau saya wafat, yang menyolatkan saya adalah Buya Hamka. Ya. Dan ketika Soekarno wafat, datang utusan kepada Buya Hamka, minta supaya beliau itu menyolatkan orang yang pernah memenjarakannya. Buya Hamka memiliki sifat hati yang besar. Disolatkan orang yang pernah menzoliminya, yang menuduh bahwa dia itu anti kesatuan. Disolatkan. Artinya apa? Pada akhir hayatnya Soekarno mengakui bahwa Hamka itu tidak salah. Satu saat memang Allah akan buktikan, yakinlah saja bahwa kebenaran itu tidak akan pernah kalah dengan kebatilan. Walaupun seolah-olah sekarang ini seolah-olah kelihatan kalah, tidak akan pernah yang namanya kebatilan mengalahkan yang namanya kebenaran. Yakin. Sekarang kita masih melalui proses itu saja. Ya, baik. Jadi kita kembali kepada ayat ini. Kita mesti menghindarkan diri daripada sifat hasad. Kemudian, wallahu yahtassu bi rahmatihi ay bi wahyihi may yasha, dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya, yakni dengan wahyu yang diturunkan, may yasha, orang-orang yang dia kehendaki, ai man kana ahlan lidzalika wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah kehendaki orang yang mendapatkan rahmat itu ataupun wahyu itu adalah man kana ahlan lidzalika, orang yang memang memiliki kelayakan untuk mendapatkan wahyu itu, wa huwa, yaitu dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia yang besar, bil wahyi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghairi illatin. Allah pemilik karunia yang besar dengan wahyu kepada Nabi kita Muhammad min ghairi illatin, tanpa ada kecacatan. Ya, jadi Allah lah sendiri yang memilih hamba-hambanya yang layak mendapatkan wahyu, bukan atas pandangan seseorang, tetapi Allah yang memilih itu. Nah, kita juga mesti mensyukuri bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang pilih kita. Kita tidak pernah memilih waktu kita berada di dalam kandungan kita ingin menjadi umat siapa. Bahkan ketika kita di alam ruh, kita tidak pernah memilih kita menjadi umatnya siapa. Allah yang pilihkan. Kita lahir dari rahim seorang tua yang dia juga umatnya Nabi Muhammad. Ketika orang tua kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita pun menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu karunia besar bahwa kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk iman yang ada pada hati kita hari ini, itu juga adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang sudah seharusnya kita jaga dan kita hargai nikmat yang besar ini.
Dalam Quran Allah banyak menceritakan kisah para nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad. Ada seorang nabi yang dia juga termasuk dari kalangan ulul azmi, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bapaknya nabi, ulul azmi. Anaknya tidak beriman. Ada lagi seorang nabi yang dia punya istri yang istrinya juga tidak beriman. Istrinya Nabi Allah Lut alaihi salam. Kita bukan anak nabi, kita bukan istri nabi, tetapi kita dipilih oleh Allah mendapatkan nikmat iman ini. Ini satu nikmat yang harus kita hargai. Makanya di antara cara mensyukuri nikmat yang Allah sudah kurniakan kepada kita adalah kita menjaga nikmat itu dengan cara kita hadir ke majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu. Disitulah iman yang ada pada hati kita disiram, disemai, diberikan pupuk, dan akhirnya nikmat iman itu terus berada pada hati kita. Kalau iman ini tidak disiram, dia seolah-olah seperti pohon yang tidak diberikan air. Lama kelamaan dia akan kering, lama kelamaan dia akan mati. Ya. Maka nikmati dan syukuri apa yang Allah sudah karuniakan itu. Semoga nikmat ini senantiasa melekat dan kekal pada hati kita, dan kita mati dalam membawa iman ini. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah ayat yang ke-105. Kemudian kita sambung terus pada ayat yang ke-106. Ya, masih ada waktu berapa menit? 10 menit ada? Nggak sampai? Hah? Oke, kita baca saja sedapatnya. Ya. Kalau tidak sempat habis, kita akan sambung minggu depan. Walamma qala al-kuffar, tatkala berkata orang-orang kafir, inna Muhammadan ya'muru ashabahu bi amrin thumma yanhahum anhu wa ya'muruhum bi khilafihi wa ma yaquluhu illa min tilqa'i nafsihi nazala qawluhu ta'ala ma nansakh min ayatin, gitu ya. Dan tatkala orang kafir berkata, sesungguhnya Muhammad menyuruh para sahabatnya dengan satu perkara, kemudian dia melarang mereka daripadanya dan memerintahkan mereka dengan yang sebaliknya, yang bertentangan dengan perintah yang sebelumnya. Wa ma yaquluhu, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkata illa min tilqa'i nafsih, melainkan daripada kehendak dirinya sendiri. Kemudian Allah turunkan ayat ini, ayat yang 106. Jadi ketika orang-orang kafir, yakni dari kalangan Yahudi dan juga orang musyrikin, mendengar Nabi pernah memerintahkan para sahabatnya dengan satu perkara, kemudian Nabi larang, diganti dengan perintah yang lain, ya. Apa Muhammad nih? Kenapa tidak konsisten? Dulu nyuruhnya lain, sekarang nyuruhnya lain. Jangan-jangan ini adalah berasal dari kehendak pribadinya, gitu. Ya. Nah, ayat yang seterusnya ini menceritakan kepada kita ada beberapa ayat-ayat dalam Quran yang Allah nasakh, Allah hapuskan. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak konsisten, bukan berarti Allah itu tidak konsisten, tetapi memang ada ayat-ayat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah ganti dengan ayat yang lain yang lebih baik daripada itu, dan itu ada tujuannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada ayat yang seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat yang kami batalkan
atau yang kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan lebih baik atau yang sebanding dengannya. Gitu ya. Ayat ini turun menjawab apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir yang mereka berkata Nabi itu tidak konsisten. Turun ayat ini, ayat yang kami batalkan hukumnya atau yang kami hilangkan dari ingatan mereka, kami akan ganti dengan ayat yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ya, makanya dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran itu ada ilmu yang membahas tentang nasikh wal mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Ada ayat-ayat itu. Ada ayat yang hukumnya dihapus tetapi lafaznya masih ada. Ada yang seperti itu. Ada ayat yang lafaznya dihapus namun hukumnya masih ada. Ada juga yang seperti itu. Ada juga ayat yang hukumnya dihapus, lafaznya juga dihapus. Kita akan ulas itu pada pembahasan yang seterusnya. Qara'a ibnu Amirin nunsikh bidhammin nun al-ula wa kasris sin. Ini perbahasan tentang qiraatnya. Imam Ibnu Amir membaca ayat tersebut bukan nansakh tapi nunsikh gitu. Qiraat yang lain, qiraat Ibnu Amir membacanya manunsikh. Jadi kalau kita pernah mendengar qari bacanya manansakh, jangan disalahkan karena itu salah satu daripada qiraat manunsikh gitu. Wa qara'a Ibnu Katsirin, dan membaca Ibnu Katsir, wa Abu Amr, dan Abu Amr nansa bi fathin nun al-ula was sin wa bi hamzah sakinah ba'da sin. Bukan nansakh tapi nansa pakai hamzah. Ya. Ai ma nubaddila ayatan imma an nubaddila hukmaha faqat au tilawataha faqat au nubaddilaha ma'an au natrukaha kama kanat fala nubaddilaha. Yakni kami menggantikan ayat, ada kalanya dengan kami gantikan hukumnya saja. Ya, ada kalanya Allah gantikan hukumnya, lafaznya tidak. Au tilawataha faqat, atau Allah ganti, Allah nasakh bacaannya saja, hukumnya masih ada. Ada yang seperti itu. Au nubaddilaha ma'ahuma, au nubaddilahuma ma'an, atau kami nasahkan, kami hapuskan hukum dan lafaznya. Ada yang seperti itu. Ya. Au natrukaha kama kanat, atau ada yang kami biarkan, kami tidak hapus, kami tidak ubah. Fala nubaddilah, dan kami tidak menggantinya. Ada yang seperti itu. Na'ti bi anfa'i minal mansukh wa akhaffi min fil amali biha. Kami datangkan dengan ayat yang lebih bermanfaat dari yang dihapus itu, dan ayat yang lebih ringan dari segi pengamalannya dengan ayat yang didatangkan itu. Au na'ti bimithliha fis sawabi, atau kami datangkan ayat yang seumpamanya dari segi pahalanya, wan naf'i, dan manfaatnya, wal amali, dan amalnya, pengamalannya. Au yuqalu, atau dikatakan ma namhu min ayatin qad amila biha au nuakhir nasquha fala narfa'u tilawataha wala narfa'u tilawataha fala narfa'u tilawataha wala nuzilu hukmaha na'ti bima huwa anfa'u lil ibadi fis suhulati
kanaskhi wujubi masabarati al-wahidi li'asharatin minal a'da'i biwujubi masabaratihi lithnaini aw fi kathratil ajri kanaskhi at-takhyiri baina as-sawmi wal fidyati bita'yin as-sawmi. Au yuqalu, dari situ, atau dikatakan manamhu, dan tidaklah Allah menghapuskan daripada ayat yang telah diamalkan dengan ayat itu, atau Allah mengakhirkan penasakhannya, kemudian Allah tidak mengangkat tilawahnya, artinya hukumnya masih ada, tilawahnya saja, hukumnya masih ada, hanya tilawahnya yang Allah hapus. Wala nuzilu hukmaha, dan tidaklah Allah menghilangkan hukumnya. Na'ti bima huwa anfa'u lil ibad, Allah datangkan dengan ayat yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba, fis suhulati, dari perkara yang memudahkan mereka, kanaskhi, seperti penghapusan, wujubi masabaratil wahidi, wajibnya bersabar seorang, li asyaratin, menghadapi 10 orang, minal a'da'i, daripada musuh. Ya, ini contoh ya, bahwa Allah itu pernah menurunkan ayat yang Allah menyuruh kaum muslimin bersabar menghadapi 10 orang musuh. Satu orang wajib bersabar menghadapi 10 orang musuh. Itu pada ayat apa? Itu pada ayat surah Al-Anfal, ayat yang ke-65. Allah pernah mewajibkan kaum mukminin untuk bersabar menghadapi 1 orang bandingannya 10 orang. Ayat 65 surah Al-Anfal. Kata Allah, ya ayyuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru biannahum qaumul la yafqahun. Ayat itu pernah Allah turunkan kepada kaum mukminin. Ketika Allah turunkan ayat itu, sebetulnya kaum mukminin itu merasa berat. Apakah mungkin kami dapat menghadapi 1 orang bandingannya 10? Kata Allah, kalau kalian 20 orang, kalian sabar, kalian dapat mengalahkan 200 orang. Dalam hati mereka, apakah mungkin kami dapat menang lawan 200 orang, walhal kami 20 orang? Nah, itu pada awal-awalnya pernah Allah wajibkan itu. Tetapi kemudian Allah nasakh, bacaannya masih ada. Bapak-bapak masih bisa melihat ayat itu. Al-Anfal ayat 65 masih ada bacaannya. Tetapi hukumnya sudah Allah hapus, karena Allah menginginkan kemudahan bagi kaum mukminin. Diganti dengan ayat apa? Diganti dengan ayat yang selanjutnya, surah Al-Anfal ayat yang ke-65. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian, dan Allah mengetahui bahwa pada diri kalian, pada hati kalian ada juga kelemahan. Allah tahu. Sekarang Allah ringankan bagi kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sekarang bandingannya apa? Kalau kalian 200, kalian wajib bersabar menghadapi, kalau kalian 100, kalian mesti bersabar menghadapi 200 orang. Ada pengurangan. Kalau yang pertama tadi berapa? 1 berbanding 10. Ya, 1 banding 10. 1 banding 20 pertama tadi itu. 1 banding 20.
Nah, ayat yang pertama, yang kedua ini, yang selanjutnya, satu orang berbanding dua kali lipat saja. Ya. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Kalau kalian bersabar, 100 orang daripada kalian bersabar, kalian akan dapat mengalahkan 200 orang daripada kaum musyrikin, daripada musuh kalian. Nah, itu contoh ayat bahwa Allah menghapus hukumnya tetapi bacaannya masih ada. Ya, ada. Kemudian ada lagi contoh lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Ada bacaan, ada ayat yang bacaannya, ayatnya sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih ada. Ayatnya itu adalah ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakala minallah. Pernah dengar ayat itu dalam Quran? Pernah dengar? Ada. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Apabila ada orang tua laki dan perempuan, apabila mereka berzina, farjumuhuma, maka rajamlah mereka berdua, albattata nakala minallah, karena menjalankan perintah daripada Allah. Ayatnya sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih ada. Hukumnya apa? Diganti dengan ayat yang lain. Bukan asy-syaikhu wasy-syaikhatu lagi, tetapi ayatnya berbunyi az-zaniyatu waz-zani. Seorang wanita yang berzina dan seorang lelaki yang berzina, maka jilidlah mereka, cambuklah mereka. Hukumnya masih ada. Ya. Contoh bahwa ada ayat-ayat yang lafaznya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih ada, gitu. Ya. Ini sekedar contoh. Insyaallah kita akan sambung tentang ayat ini pada minggu yang akan datang. Dan kita juga mesti mengetahui apa hikmahnya Allah menurunkan ayat yang satu dulu, kemudian Allah baru ganti dengan ayat yang lainnya. Kenapa tidak Allah turunkan langsung saja? Kenapa mesti dua kali turunkan ayat? Dan kenapa mesti ada yang dinasakh? Nah, kita mesti mengetahuinya. InsyaAllah kita akan bahas itu pada minggu yang akan datang. Supaya kalau misalkan ada orang-orang di luar Islam yang coba mempengaruhi keyakinan kita, agamamu itu agama yang tidak konsisten. Buktinya kenapa mesti ada ayat nasakh, ayat nasih dan mansukh? Itu kan seolah-olah Allah tidak konsisten. Kalau kita tidak tahu jawabannya, kita dapat termakan. Oh, betul juga. Ya. Allah menurunkan hukum yang berlain-lainan. Itu kan seolah-olah tidak konsisten. Ya. Kita akan bahas insyaallah minggu yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, dapat hadir lagi pada minggu yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, terutama ayat yang 105 tadi. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat hasad ini, ya. Dan mudah-mudahan juga apa yang menimpa imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, Allah senantiasa berikan kesabaran kepada beliau dalam menjalani ujian ini. Dan semoga kita juga dapat mengambil pelajaran daripada apa yang sedang terjadi sekarang ini. Baik jamaah sekalian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ditutup dengan doa, tadi ada sedikit maklumat. Di kitab yang dibeli itu, yang dipegang oleh bapak-bapak sekalian, di juz yang kedua itu ada sedikit kekeliruan. Ada halaman yang hilang, ya. Ada halaman yang hilang, tapi
itu nanti masih lama. Juz 1 aja belum habis. Ya. Ada halaman-halaman yang hilang, cukup banyak halamannya yang hilang itu. Insyaallah nanti kalau sampai waktunya kita akan coba cari terbitan yang lainnya untuk kita fotokopi dan diselipkan di kitab-kitab masing-masing ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa baliha wa man yaftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati al-mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.